Oke lah, kita coba dulu sate usus. Mat Mamam. Ini yang pakai bumbu Padang. Oke, saudara-saudariku, balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini gue lagi ada di daerah Pulau Gadung. Tepatnya ada di Peak Pantai Indah Kapuk. Bukan. Tapi ini peaknya perkampungan industri kecil. Oke. Nah, di sini gue pengen nyamperin salah satu subscriber. Dia punya usahanya itu sate kikil, sate usus ayam, dan sate rawon. Nah, ini story dia membuka usaha ini cukup sedih karena emang gue jadi nggak bisa nih. Karena emang istrinya itu terkena kanker payudara, terus mertuanya kena penyakit Parkinson, dan dia membuka usaha ini gerobakan kan, itu sampai-sampai harus menggadaikan cincin nikahnya. Lebih lengkapnya lagi kita tanya aja ke ownernya. Kita langsung aja samperin ya. Tapi sebelum gue samperin, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau tidak suka, bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner, bisa komen di bawah. Kalau kalian punya usaha UMKM juga yang mau gue review, bisa langsung juga komen di bawah. Yuk, capcus yuk. Jadi ini tuh letaknya ya, ada di dekat Taman Lansia, di daerah Peak itu tuh. Namanya sate kikil pawon. Permisi. Halo. Dengan siapa? Aku Indra. Ini? Dian. Ini adik aku. Oh. Ini istri aku. Oh, istrinya. Iya. Oke. Jadi jualan apa? Aku sate kikil, rawon sama usus. Rawon tuh apa sih? Rawon masakan Jawa? Iya, rawon tuh pinggiran lemak. Biasanya dia dibikinnya gulai rawon. Oh, tapi bukan rawon masakan Jawa yang itu, kuah rawon itu. Beda ya? Dagingnya sama. Dagingnya sama ya? Sama, tapi kuahnya beda. Kalau kita kan dibakar, kalau dia digulai biasanya. Oke. Gitu. Ini buka udah berapa lama? Ini masuk hari ke-5. Penjualan gimana? Penjualan hari pertama aja yang oke. Hari kedua, 3, dan seterusnya kacau. Kacaunya gimana? Satu cuaca, yang kedua karena masih baru, dan kita kan bahan nggak boleh dilamain karena kan dia bau kan, jadi kita buang. Sehari buang kalau nggak habis? Iya, buang. Semuanya? Iya, yang paling bisa dipertahanin tuh kikilnya. Kalau kayak usus sama rawon ini paling cepat bau, jadi kita harus buang. Oke. Katanya ada story behind pembukaan si usaha ini. Iya. Story-nya kenapa? Ya, jadi dulu awalnya tuh kita pernah punya usaha. Di saat posisi di atas itu ketipu investasi penipuan. Usaha apa pada? Dulu usaha DVD sama kantin. Terus tertipu Investasi penipuan yang di Depok. Sesudah kita ketipu, saya akhirnya karena udah nggak punya apa-apa lagi dan usaha udah dijualin, akhirnya saya sama adik sepupu saya ke Jepang. Ini adik sepupu? Iya, adik sepupu. Kita pergi ke Jepang kerja tanpa izin. Ternyata om saya yang di sana itu nggak ngasih tahu kalau izinnya nggak ada. Tapi karena udah terlanjur, akhirnya kita tetap kerja. Oke, ilegal berarti TKI ya? TKI ilegal? Nggak masuk TKI sih aku. Iya, tapi ilegal. Ilegal, iya. Ilegal, dan 3 tahun akhirnya kerja. Itu kerja apa di sana? Bangun bendungan, konstruksi. Mereka terima itu? Walaupun nggak ada izin, mereka terima perusahaan kontraktornya itu? Iya, karena ada koneksi lagi. Oh, karena koneksi. Oh, di sana tetap masih ini bisa. Ya? Masih iya. bisa ya? Iya. Ternyata nggak serik-serik amat Jepang gitu? Iya. Dia paling suka sama orang Indonesia, kerja keras. Oke. Nah, setelah Terus? tahun ketiga, tadinya mau nambah 1 tahun lagi, tapi di tengah jalan Tuhan berkata lain. Akhirnya kita ketangkep di tengah jalan. Ketangkep dan akhirnya harus ditahan di penjara selama 6 bulan. Di penjara? Iya. Beneran di penjara? Iya, selama 6 bulan. 2 kali penjara, yang kedua penjara imigrasi. Oke, itu tahun berapa? Tahun kemarin? Tahun kemarin. Oh, pas Covid udah kena? 2020 aku balik sampai sini. 2020 Januari. Oh, sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Oke, sesudah itu? Sesudah itu 3 minggu setelah saya pulang, jadi udah usaha ketipu, terus kesana juga di penjara. 2 minggu kemudian istri saya divonis kanker payudara. Ternyata penyakitnya ini nggak bisa, dia harus dioperasi. Dan udah 2 kali operasi udah diangkat payudaranya.
Sekarang gimana kondisinya? Kondisinya masih dalam pengawasan dokter selama 3 tahun dan masih terus pemeriksaan terus sampai detik ini. Nah, Mas kan 2020 balik sini nih. Iya. Itu kerjanya sebagai apa di sini? Posisi saya sekarang nggak kerja. Oh, nggak kerja? Nggak kerja. Karena satu kita masih syok kan, baru pulang dari sana, dideportasi, terus istri juga dikasih sakit, dan kondisi lagi pas banget COVID kan. Iya. Februarinya kan. Oh iya, jadi susah kerja ya? Susah, dan yang lebih parah lagi saya nggak bisa kerja karena dia nggak bisa ditinggal kan operasi. Oh. Jadi saya di sampingnya terus gitu. Jadi selama ini pendapatan dari mana? Itu kacau banget. Kita masih ngakalin dari sana sini. Pinjam sana, gali lubang, tutup lubang dulu untuk sementara, sampai akhirnya seperti anak kuliner dan YouTuber lain lah, termotivasi untuk buka YouTube. Oh, ada YouTube? Ada. Studio kuliner? Studio kuliner. Oke. Akhirnya menghasilkan dalam bulan kelima. Udah monetize? Sudah, walaupun jauh banget dari yang kita harapkan. Setelah itu kita coba lagi peruntungan karena kebutuhan untuk istri ini kan suplemen dan vitamin kan tidak di cover. Iya. Itu mahal banget. Oh, tapi BPJS ya? BPJS. Oke. Tapi nggak semuanya di cover. Oh. Nah, akhirnya saya sama istri menggadaikan sesuatu untuk buka usaha ini. Cincin nikah? Cincin kawin. Cincin kawin kita gadaikan. Terus bukalah ini? Bukalah ini. Kenapa konsepnya ini? Konsepnya sate kikil, sate usus, dan sate rawon. Dari dulu makannya ini atau gimana? Inspirasinya dari mana? Jadi ini setelah kita memang kesana kemari, ini makanan yang paling dicari orang tapi paling sedikit yang jual. Oke. Padang berarti ya konsepnya? Sate Padang? Enggak, ada bumbu kacang, ada bumbu sate Padang. Oh, campur ya? Iya, ada 2. Jadi kalau mau coba bumbu kacang bisa, bumbu sate Padang bisa? Bisa. Oke deh, per porsi harga berapa? Per tusuk ya hitungannya? Per porsi? Per porsi harga berapa? 15.000. 15.000? Iya. Bisa campur juga? Bisa. Oh, 15.000 tuh? Pakai lontong? Dapat 10. Yaudah, saya mau coba aja. Semoga dengan video ini penjualan makin meningkat, amin, makin berkembang, amin, dan makin sukses lah ya. Amin, makasih banget. Dan cepat sembuh juga buat istrinya. Amin, makasih banget. Mertuanya juga katanya sakit? Parkinson. Iya. Jadi yang penting saya masih punya semangat. Iya, yang penting semangat. Iya. Berusaha. Iya. Lanjutin ini. Lanjut, tapi jadi jarang upload. Jadi jarang upload. Nih, cek aja YouTube-nya Studio Kuliner. Kalian bisa cek, subscribe juga biar semangat juga bikin kontennya dong. Makasih banget. Yaudah, iya. Silakan. Iya. Let me feel your love again, 'cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place, just the two of us and we can stay up all night, kissing under streetlights. Oke, jadi ini udah matang. Gue pesen 10 sate usus, nanti ada 1 porsi lagi. Itu campur ya, mix. Karena emang dia ada 2 bumbu, jadi gue pengen cobain dua bumbunya. Yang satu ini gue pakai bumbu kacang, ntar yang mix itu pakai bumbu Padang, jadi kayak sate Padang ya. Oke lah, kita coba dulu sate usus. Kalau jeroan, usus ayam tuh gue suka, gue doyan. Cuman yang pasti harus bersih ya, dan mudah-mudahan ini bersih, ya harusnya bersih lah. Kita coba. Mamam. Bentar, kurang kecap. Boleh tambah kecap? Siap. Oke. Makasih. Iya. Gua kalau makan sate biasanya emang gua selalu banyakin kecapnya. Ini rasanya menurut gua lembut, empuk, dan yang pasti bersih ya. Nggak ada tekstur-teksturannya di mulut. Dan rasanya itu lebih dominan ke gurih. Sama ini bumbu kacangnya. Kacangnya itu berasa banget. Enak sih menurut gua. Wow, lontongnya. Gue suka sama tekstur lontongnya. Dia nggak yang lembek-lembek banget dan nggak yang keras-keras banget. Ya pokoknya intinya pas lah ya. Wangi daun pisangnya itu loh, yang dibungkusnya itu wangi banget dia. Enak sih. Bumbu kacangnya kalian bisa lihat ya, ini kental banget. Oke, untuk porsi kedua, ini yang pakai bumbu Padang. Terus ada keripik balado. Di atasnya ditaburin bawang goreng juga.
Ini mix kikil, rawon, sama usus juga. Sejujurnya gue belum pernah makan kikil. Maksudnya gue nggak suka kikil, cuman gue pengen coba di sini sama ini. Rawonnya gue juga pengen coba. Semoga suka ya. Oke, coba kikil dulu kali ya. Ini kikil. Kikilnya kelihatannya bersih, bening, putih banget. Mamam. Kikilnya menurut gue empuk banget. Ada tekstur crunchy-nya. Enak digigitnya, nggak alot, nggak yang keras. Ini apa? Rawon. Coba satu dulu ya. Kenyal-kenyal gitu ya. Nggak ada aroma yang gimana banget. Dia kenyal-kenyal. Basically dia lebih ketawar dan kecampur dengan bumbu padang ini ya dominan rasa si bumbu padang ya. Bumbu padangnya gue suka. Dia kental ya bumbu padangnya. Rempah-rempah khas bumbu padangnya. Kayak ada kari-kari gitu kan bumbu padang ya. Berasa banget, kuat banget dan enak. Ususnya lembut banget, enak banget digigitnya. Dan yang pasti mantap rasa. Oke, ini jadi sambil gua habisin. Bagi kalian yang mau nyobain langsung aja ke sini di PIK, Perkampungan Industri Kecil. Tepatnya nih di dekat Taman Lansia. Namanya Sate Kikil Tawon. Kesimpulannya enak sih. Gue suka dengan saus padangnya yang rempah-rempahnya berasa dan enak. Kalau kalian yang mau bumbu kacangnya juga enak juga. Kalau kalian suka kikil, kalian pasti suka. Kikilnya bersih, empuk, rawonnya juga oke. Sama ini juga enak, keripik baladonya. Dan semoga setelah gue review ini usahanya semakin rame dan meningkat omsetnya. Dan kalau kalian yang udah ketularan virus AK yang selalu bikin ngiler, langsung aja post di Instagram kalian, di IG feed atau di IG story menggunakan hashtag virus AK. Nanti bakal gue repost. Tag gue juga anak.kuliner Instagramnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Anak Kuliner. Oke? Subscribe juga channel Studio Kuliner ya? Ya, Studio Kuliner. Masih rajin upload gak? Masih. Kuliner juga berarti ya? Street food, lebih ke street food. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, ntar pokoknya alamat lebih lengkap dan info-info lebih lengkap ada di comment description. Sekian dulu vlog gue. Akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.